Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga dalam pembelajaran seni budaya kelas 9. Pada bab 2 kali ini kita akan belajar seni patung. Mendeskripsikan fungsi patung, mengklasifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam karya seni patung, kemudian mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, dan berkarya seni patung salah satu teknik penyimpanan yang ada di patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetika. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, di bawah ini ada berbagai pendapat tentang seni patung. Kalian bisa baca. Kemudian fungsi dari patung. Secara umum berdasarkan pembuatannya, fungsi seni patung ada 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal yang maksudnya karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana ibadah. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Maksudnya patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau mengenang jasa pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dan berikutnya adalah patung sebagai fungsi fisik. Maksudnya adalah patung bernilai estetika atau menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk menikmati keindahannya. Nah, kalau tadi fungsi patung secara umum, mari kita bahas fungsi patung sesuai dengan perwujudannya. Jadi, perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Macam-macam fungsi patung ada 6, yaitu 1. Patung religi, ada patung monumen, kemudian patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi, selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah bermakna religius seperti gambar contoh pada layar. Kemudian patung monumen. Patung monumen ada sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan, kita atau masyarakat atau pemerintah biasanya membuat sebuah monumen untuk mengingat jasa para pahlawan. Next adalah patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, pada bangunan-bangunan lama biasanya terdapat patung-patung atau relief yang ada di dinding. Itu yang dinamakan sebagai patung arsitektur. Kemudian ada patung dekorasi.
Patung dekorasi dibuat untuk menghiasi bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Seperti contoh gambar di layar, ada beberapa patung yang ada di taman yang begitu indah, menghiasi sebuah taman. Selanjutnya adalah patung seni. Patung seni adalah karya seni yang murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Jadi hanya dinikmati keindahan bentuknya saja, tidak ada fungsinya. Jadi untuk memuaskan mata. Kemudian patung kerajinan. Hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme atau konsumen. Nah, patung-patung kerajinan ini biasanya dijual-jual di pusat kerajinan. Jadi para pengrajin membuat, itu sengaja membuat untuk dijual. Itu namanya patung kerajinan. Nah, jika dilihat dari perwujudannya dan bentuknya, patung dibedakan menjadi dua macam, yaitu patung figuratif atau realis. Patung realis adalah tiruan dari bentuk alam manusia, binatang atau tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Jadi patung-patung figuratif itu nyata, ditiru dari keadaan alam sekitar atau makhluk hidup yang ada di sekitar, biasanya menunggu. Jadi terlihat lebih nyata, perwujudannya nyata. Namun kalau bentuk non-figuratif atau imajinatif, patung yang terlepas dengan bentuk tiruan alam. Patungnya terlepas dari bentuk tiruan alam atau bentuknya abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya. Jadi wujudnya macam-macam, nyeleneh, abstrak, imajinatif. Itu namanya bentuk non-figuratif. Lanjut, bahan seni patung. Ada beberapa bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti sabun, plastisin, lilin, tanah liat, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kemudian bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak keras dan tidak lunak. Contohnya seperti kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan bahan keras adalah bahan yang pembuatannya keras dan biasanya membutuhkan alat dan tenaga yang besar untuk membuatnya. Contohnya adalah kayu jati, kayu sonokle, kayu ulin, dan batu-batuan seperti batu padas, batu andesit, batu granit, batu kualam, atau batu marmer. Itu contoh bahan keras. Kemudian bahan cor atau cetak. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan, itu namanya bahan cor atau cetak, seperti semen, pasir, gipsum, logam, timah, emas, perak, atau bahan kimia seperti fiber dan resin. Itu adalah bahan seni patung, seni bahan membuat karya seni patung. Kemudian anak-anak kita lihat ini adalah alat untuk membuat patung. Ada butser, ada meja putar, kemudian ada pahat, ada sendok adukan, ada alat las dan blade, ada alat lain seperti paku, palu, tang, kawat, biasanya besi, dan lain sebagainya. Itu adalah alat untuk membuat patung. Butser itu yang ini adalah butser, ini meja
diputar. Ini sendoknya, sendok aduan, dan ini adalah bahan. Next, kemudian teknik berkarya seni patung. Dalam membuat karya seni patung juga ada beberapa teknik. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik yang mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Biasanya untuk bahan kayu kayak seperti itu, untuk dipahat. Kemudian teknik butsir. Teknik membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan benda. Nah, teknik ini biasanya digunakan pada bahan lunak seperti plastisin, tanah liat, itu menggunakan teknik butsir. Dan selanjutnya adalah teknik cor. Teknik cor membuat karya seni dengan menggunakan alat cetakan. Jadi kemudian setelah membuat alat cetakan, kemudian adonan dituangkan berupa semen, bisa gipsum juga bisa, dan sebagainya, sehingga menjadi bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya adalah teknik cetak. Teknik cetak adalah membuat karya atau teknik yang membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Teknik cetak dan teknik cor itu hampir sama. Dan yang terakhir adalah teknik sampling. Teknik sampling membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda found, objek, kertas, kayu, dan tekstil. Jadi kayu, kertas, tekstil, dan objek lainnya bisa digabung-gabung menjadi satu patung. Itu namanya teknik assembling. Lanjut adalah langkah-langkah pembuatan patung. Pertama-tama apa yang kita perbuat adalah kita membuat gambar model terlebih dahulu. Setelah membuat gambar model, kita bisa menyiapkan alat dan bahannya. Setelah itu kita masuk ke proses pengerjaan bentuk. Jadi bentuknya dibuat dulu. Nah, alat dan bahan dan pengerjaan bentuk itu disesuaikan dengan bahannya ya. Kalau teknik lunak ya lunak bahannya dan alatnya. Teknik keras ya keras. Jadi menyesuaikan. Tidak harus semua pakai pahat, enggak. Sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah proses penyempurnaan bentuk. Setelah pengerjaan bentuk, masuk ke penyempurnaan, dilihat ulang kembali apakah patung yang kalian buat itu sudah sempurna. Lekuan-lekuan, terus kemudian kerutan-kerutan itu dibuat yang jelas agar lebih terlihat nyata. Setelah itu, setelah selesai semua, bisa kita keringkan. Dan setelah kering bisa kita beri warna untuk memperindah patung. Itu adalah langkah-langkah pembuatan patung. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Sela. Bu Sela beri tugas hari ini, kalian buatlah patung dengan teknik bahan lunak. Kalian boleh bebas memilih model atau bentuknya bebas, boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh manusia, asal tidak mengandung unsur pornografi dan unsur sara. Bahan yang digunakan juga bebas, boleh plastisin atau lilin, tanah liat atau sabun. Tinggi patung minimal 10 cm. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu kecil. Jadi tinggi patung
minimal 10 cm. Ingat. Setelah itu kemudian buatlah laporan yang berisi 1. Buatlah langkah-langkah pembuatan beserta alat dan bahan, dan uraikan secara rinci disertai foto setiap tahapnya. Jadi sebelum kalian jajikan itu tahap per tahap bisa kalian foto untuk laporan. Hasil foto dan laporan bisa dikirim ke Classroom sesuai batas penyerahan. Jangan lupa disertai foto kalian memegang hasil karya. Laporan dibuat dengan file dokumen atau Microsoft Word. Bisa melalui HP atau bisa melalui laptop. Anak-anak, sekian dari Bu Sela. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bu Sela Aprilia TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.